Dari kekosongan mutlak menuju tahta dewa-dewi terkuat, sebuah kisah penciptaan dunia Yunani. Halo sahabat satu pesan, pernahkah kalian membayangkan sebelum semua yang kita lihat ada, sebelum langit membentang dan lautan bergelombang, apa yang mengisi alam semesta? Kita menemukan akar dari pahlawan, monster, dan takdir para dewa. Ini adalah peta jalan yang mengarahkan kita pada setiap mitos, setiap tragedi, dan setiap kemenangan di dunia Yunani kuno. Ini bukan hanya tentang penciptaan fisik dunia, melainkan juga tentang perjuangan kekuasaan, pengkhianatan keluarga, dan kutukan yang terus berulang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Cerita ini kita bagi menjadi 3 babak besar yang saling terkait. Generasi Primordials, para dewa primordial yang lahir dari kekosongan itu sendiri. Generasi Titans, raksasa-raksasa yang merebut kekuasaan dari pendahulunya. Dan generasi Olympians, para dewa-dewi yang akhirnya membangun tahta di Gunung Olympus. Siap untuk perjalanan ini? Mari kita mulai. Babak pertama, kelahiran para Primordials. Jauh sebelum waktu ada, sebelum cahaya dan kegelapan, segalanya adalah kekosongan, sebuah ruang hampa yang tak memiliki awal maupun akhir. Namun, dari kehampaan abadi itu muncullah sebuah pusaran energi yang kacau yang dikenal sebagai chaos. Dan dari pusaran chaos yang tak terduga inilah lahirlah entitas pertama, para dewa primordial yang membentuk realitas. Yang pertama muncul adalah Gaia, sang dewi primordial bumi. Dia adalah fondasi dari segalanya, ibu dari seluruh planet kita. Kehadirannya memberikan wujud pada kehampaan. Lalu dari kekacauan yang sama muncullah Tartarus, dewa primordial dari jurang yang paling dalam. Dia melihat Gaia dan memutuskan untuk menggali ke inti bumi, menciptakan sebuah penjara tanpa dasar yang sesuai dengan namanya. Tartarus bukan hanya sekedar jurang, tapi entitas yang hidup dan berkuasa, jauh lebih dalam dari dunia bawah yang akan datang. Chaos juga melahirkan 2 kekuatan lain saling melengkapi. Nyx, sang dewi primordial malam, dan Erebus, dewa primordial kegelapan. Mereka langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Dari cinta mereka lah lahirlah 2 entitas yang membawa harapan. Aether, dewa primordial cahaya, dan Hemera, dewi primordial hari. Inilah awal dari siang dan malam, dari terang dan gelap, yang memberi irama pada dunia yang baru lahir. Namun Gaia tidak sendiri. Tanpa perlu pasangan, dia melahirkan 3 keturunan dari dirinya sendiri. Kalian bayangkan saja bagaimana dia menciptakan mereka dengan kekuatan kehendaknya. Keturunan pertamanya adalah Uranus, dewa primordial langit. Dia membentang di atas Gaia, menjadi kubah biru yang melindunginya. Lalu lahirlah Aurea, dewa primordial pegunungan, dan Pontus, dewa primordial lautan. Sebagai pelengkap muncul juga Thalassia, dewi primordial laut yang merupakan anak dari Aether dan Hemera. Karena kesamaan mereka, Thalassia dan Pontus bersatu menjadi pasangan yang menguasai seluruh air di muka bumi. Inilah fondasi alam semesta, generasi pertama dewa dan dewi yang berkuasa. Babak kedua, kebangkitan dan kejatuhan para Titans. Uranus yang lahir dari Gaia membuktikan kekuatannya dan mengambil takdirnya untuk menjadi pasangan Gaia. Sebuah hubungan yang tak biasa, anak yang menjadi suami. Tapi dalam mitologi kuno, itu adalah norma. Dari persatuan mereka, lahirlah 12 Titans yang megah, 6 pria dan 6 wanita. Mereka adalah raksasa dengan kekuatan luar biasa yang melambangkan berbagai aspek alam semesta. Oceanus, sang lautan. Coeus, sang intelek. Crius, sang rasi bintang. Hyperion, sang cahaya. Iapetus, sang moralitas. Dan Kronos,
sang waktu. Di sisi wanita ada Tia, sang penglihatan, Rhea, sang keibuan, Timus, sang hukum ilahi, Mnemosyne, sang ingatan, Phoebe, sang peramal, dan Thetis, sang air tawar. Mereka semua menjelajahi dunia yang baru. Seiring berjalannya waktu, Gaia dan Uranus memiliki keturunan lain. Namun kali ini mereka sangat berbeda. Lahirlah 3 Cyclops raksasa bermata satu dengan kekuatan untuk membuat badai, dan 3 Hekatonchires, makhluk dengan 50 kepala dan 100 tangan. Meskipun Gaia mencintai semua anaknya, Uranus merasa jijik. Ia malu memiliki keturunan yang terlihat seperti monster mengerikan. Tidak seindah para Titans karena kebenciannya. Uranus memenjarakan mereka di dalam Tartarus, di jurang terdalam yang ia takuti. Hati Gaia hancur melihat anak-anaknya disiksa. Ia bersumpah untuk membalas dendam. Dengan kekuatannya, ia menciptakan sabit terkuat dari batu yang paling tajam. Ia memanggil para Titans, meminta bantuan untuk menggulingkan ayah mereka. Namun, hanya satu yang berani, Cronus. Ia tidak termotivasi oleh kasih sayang kepada ibunya, melainkan oleh ambisi buta untuk berebut kekuasaan. Saat Uranus tertidur pulas, Cronus mengambil sabit dan tanpa ragu ia memotong alat kelamin ayahnya. Darah Uranus menyembur ke bumi, menciptakan para Erinis, dewi pembalasan, dan para Gigantes, raksasa. Cronus melemparkan organ ayahnya ke lautan, dan dari gelembung air yang tercipta lahirlah Aphrodite, dewi kecantikan dan cinta. Sesaat sebelum menemui ajalnya, Uranus mengeluarkan kutukan terakhirnya. Ia memprediksi bahwa Cronus akan mengalami nasib yang sama. Ia akan dihancurkan oleh keturunannya sendiri. Cronus yang kini berdiri sebagai pemenang memotong-motong tubuh ayahnya dan sesuai permintaan Gaia. Ia pergi ke Tartarus, namun sesampainya di sana, ia tidak membebaskan saudara-saudaranya. Sebaliknya, ia meninggalkan mereka di penjara. Kelakuan Cronus yang tak jauh berbeda dengan Uranus membuat Gaia murka. Ia sekali lagi bersumpah, kali ini kepada Cronus, bahwa ia akan mengalami nasib yang persis sama dengan ayahnya. Para Titans yang menyaksikan kekuatan Cronus bersorak dan menunduk, mengangkatnya sebagai penguasa baru alam semesta. Babak ketiga kedatangan para Olympians. Cronus yang kini duduk di tahta kekuasaan menikahi adiknya sendiri, Rhea. Namun ketakutan akan kutukan ayahnya dan sumpah ibunya menghantuinya, ia percaya bahwa takdirnya adalah dihancurkan oleh anaknya. Ketika Rhea melahirkan anak pertama mereka, Cronus langsung menelannya hidup-hidup. Begitu juga dengan anak kedua, ketiga, dan seterusnya. Ia menelan Hades, dewa dunia bawah, Poseidon, dewa lautan, Hestia, dewi hati, Hera, dewi pernikahan, dan Demeter, dewi pertanian. Rhea sebagai ibu merasa putus asa. Saat mengandung anak terakhirnya, ia memutuskan untuk menipunya. Ia melahirkan Zeus atau Zeus di sebuah gua tersembunyi di Pulau Crete, menyembunyikannya dari ayahnya. Untuk menggantikan Zeus, ia membungkus sebuah batu dengan kain dan memberikannya pada Cronus. Cronus yang buta oleh ketakutan menelan batu itu, mengira ia telah menelan anaknya. Zeus tumbuh dewasa, diasuh oleh para bidadari hutan. Ketika ia merasa siap, Zeus kembali dan menyamar sebagai pelayan Cronus. Dengan bantuan Dewi Kebijaksanaan, Metis, ia memberikan minuman yang sudah dicampur dengan ramuan khusus kepada ayahnya. Cronus mulai memuntahkan satu persatu saudaranya yang kini telah tumbuh menjadi dewa-dewi yang perkasa. Mereka berenam bersatu, menyatakan perang terhadap ayah dan para Titans yang mendukungnya. Perang antara para Olympians dan Titans yang disebut Titanomachy berlangsung selama 10 tahun tanpa ada pihak yang menang. Atas saran dari neneknya, Gaia, Zeus turun ke Tartarus dan membebaskan para Cyclops dan Hekatonchires yang selama ini dipenjara oleh Cronus. Sebagai rasa terima kasih,
para Cyclops yang ahli menepa membuatkan senjata legendaris untuk ketiga bersaudara. Hades mendapatkan helm kegelapan yang bisa membuatnya tak terlihat. Poseidon mendapatkan Trisula yang bisa mengendalikan lautan, dan Zeus mendapatkan kilat yang tak tertandingi. Para Hekatonchires dengan 100 tangan mereka menghujani Titans dengan batu, mengubah jalannya pertempuran dengan senjata baru dan sekutu yang kuat. Para Olympians akhirnya memenangkan perang. Mereka memenjarakan para Titans yang kalah di Tartarus. Hanya Atlas, pemimpin Titans, yang menerima hukuman lebih berat. Ia dipaksa menopang langit di pundaknya untuk selama-lamanya. Itulah mengapa kita memiliki peta dengan namanya Atlas dan gambaran pria yang memanggul dunia. Namun amarah Gaia belum reda. Melihat anak-anaknya di penjara, ia menciptakan monster paling mengerikan yang pernah ada, Typhon. Monster ini begitu menakutkan. Bahkan para dewa Olympus pun melarikan diri ketakutan. Hanya Zeus yang berani menghadapinya. Dalam pertarungan yang dahsyat, Typhon berhasil mencuri urat nadi Zeus, membuatnya tak berdaya. Namun Hermes dengan kecepatan kilat berhasil mencuri kembali urat nadi itu. Memulihkan kekuatan Zeus, dengan kekuatan penuhnya Zeus berhasil mengalahkan Typhon dan memenjarakannya di bawah gunung berapi. Dan begitulah, setelah mengalahkan semua musuh, Zeus dan para Olympians naik ke tahta kekuasaan. Mereka menjadi penguasa baru alam semesta, memulai era mitologi Yunani yang paling terkenal. Sahabat Satu Pesan, kita telah menyaksikan kisah epik tentang kelahiran alam semesta Yunani. Sebuah cerita tentang pengkhianatan, pertarungan, dan takdir yang tak terhindarkan. Namun, perjalanan kita baru saja dimulai. Di video-video selanjutnya, kita akan menggali lebih dalam tentang Zeus dan para dewa Olympus lainnya, mengungkap petualangan luar biasa mereka, dan mengungkap rahasia yang tersembunyi di balik setiap mitos. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik tombol like jika kalian menyukai video ini. Tinggalkan komentar dengan saran konten tentang apa lagi yang ingin kalian dengar. Subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan setiap kali kami mengunggah konten menarik lainnya. Sampai ketemu di kisah-kisah selanjutnya.